Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Disebutkan dalam kisah-kisah Harim bin Hayyan dan tulisan sejarah bahwa suatu ketika Harim bin Hayyan marah kepada seseorang. Lalu ia memerintahkan untuk memukul leher orang tersebut sampai kesakitan. Setelah itu, ia menyesali apa yang telah ia perintahkan dan apa yang telah terjadi. Kemudian ia menemui sahabat-sahabatnya dan berkata, "Semoga Allah tidak memberikan balasan baik kepada kalian. Kalian tidak menasihati aku saat aku memerintahkan, dan kalian tidak mencegahku dari amarahku. Demi Allah, aku tidak akan mengurus lagi suatu pekerjaan pun untuk kalian." Setelah mengucap sumpah ini, Harim bin Hayyan mengirim surat kepada Amirul Mukminin. "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak kuat lagi mengurus rakyat, maka bebaskanlah aku dari tugasmu." Setelah Sayyidina Umar mencopot jabatannya mengurus rakyat, Harim bin Hayyan tetap memimpin Bani Abdul Qais bersama Utsman bin Abu al-As as-Saqafi. Bahkan setelah Sayyidina Umar mati syahid dan Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah. Sampai pada tahun 26 Hijriah, disinilah evaluasi diri dimulai. Harim bin Hayyan mulai menyendiri dan menempuh jalan baru. Zuhud menjadi kebiasaan dan jalan yang ia tempuh. Harim bin Hayyan mulai mengevaluasi hati dan lisan, serta menyimpulkan pengalaman hidupnya. Sampai akhirnya ahlul ilmi dan orang-orang bijak menganggapnya sebagai salah satu dari 8 tokoh zuhud besar pada masanya. Harim bin Hayyan tinggal di Kufah dan berhubungan dengan Uwais Al-Qarni secara mendalam dan erat. Keduanya pun bersahabat. Di antara kata-kata yang diriwayatkan darinya adalah, diriwayatkan dari Qatadah dari Harim bin Hayyan, ia berkata, "Tidak pernah aku mengetahui sesuatu seperti neraka di mana orang yang takut kepadanya justru tidur terlelap. Dan tidak pernah aku mengetahui sesuatu seperti syurga di mana orang yang mencarinya justru tidur terlelap." Diriwayatkan dari Adi bin Abu Ammarah, ia berkata, "Orang bijak tidaklah mementingkan dunia atas akhirat, dan orang mulia tidaklah durhaka kepada Allah." Diriwayatkan dari Al-Asma'i dari Saleh Al-Marli, ia berkata, Harim bin Hayyan pernah berkata, "Andaikan dikatakan kepadaku, engkau termasuk penghuni neraka, aku tetap tidak akan berhenti beramal agar jiwaku tidak mencelaku dan berkata, mengapa engkau berbuat, mengapa engkau menyia-nyiakan?" Diriwayatkan dari Hasan, ia berkata, Harim bin Hayyan dan Abdullah bin Amir pergi menuju Hijaz. Lalu leher unta yang mereka berdua tunggangi merusak salah satu pepohonan. Maka Harim berkata kepada Ibnu Amir, "Maukah engkau menjadi salah satu pepohonan di antara pepohonan-pepohonan ini?" Ibnu Amir menjawab, "Tidak mau, demi Allah, karena apa yang aku harapkan dari Rabbku." Harim berkata, "Namun aku menginginkan andai saja aku ini salah satu pepohonan tersebut yang dimakan oleh hewan tunggangan ini, lalu setelah itu mengeluarkan aku dalam bentuk kotoran, dan aku tidak menghadapi perhitungan amal." Wahai Ibnu Amir, sungguh aku takut pada petaka besar, masuk surga atau masuk neraka. Hasan, perawi riwayat ini, berkata, Harim adalah yang paling faqih di antara keduanya dan yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla. Harim bin Hayyan bersahabat dengan Hamamah Ad-Dausi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam waktu lama menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah berpisah dengannya baik malam maupun siang hari. Matar Al-Waraq menuturkan, Harim bin Hayyan Al-Abadi menginap di rumah Hamamah, sahabat Rasulullah. Lalu Hamamah menghabiskan waktu sepanjang malam dengan menangis hingga memasuki waktu subuh. Saat memasuki waktu subuh, Harim bertanya kepada Hamamah, "Wahai Hamamah, apa yang membuatmu menangis?" Hamamah menjawab, "Aku teringat pada suatu malam yang pagi harinya seluruh kuburan disingkap, lalu orang-orang yang ada di dalamnya dikeluarkan." Hamamah juga pernah menginap di rumah Harim bin Hayyan Al-Abadi. Lalu Harim menghabiskan waktu sepanjang malam itu dengan menangis hingga memasuki waktu subuh.
Saat memasuki waktu subuh, Hamamah bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Harim menjawab, "Aku teringat pada satu malam yang pagi harinya bintang-bintang langit berhamburan. Itulah yang membuatku menangis." Matar Al-Warraq berkata, keduanya kadang-kadang bersama-sama pada siang hari, lalu mendatangi pasar Rayhan, kemudian memohon surga kepada Allah Ta'ala dan berdoa. Setelah itu, keduanya mendatangi para pandai besi, lalu berlindung dari neraka. Kemudian keduanya berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Seperti itulah kehidupan Harim bin Hayyan berlalu. Yang ada di hatinya hanya Allah, seraya mengharap dan merindukan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla sampai kematian datang kepadanya. Saat dimakamkan, ia memiliki sebuah karamah dari Allah yang luar biasa. Hasan meriwayatkan, ia berkata, Harim bin Hayyan wafat pada hari yang sangat terik. Setelah mereka selesai memakamkan Harim, datanglah awan lalu berhenti tepat di atas makamnya. Lalu awan itu menurunkan hujan hingga membasahi tanah makam, dan setelah itu awan tersebut pergi berlalu. Semoga Allah merahmati Harim bin Hayyan al-Abadi, sang panglima penakluk, sosok zuhud dan ahli ibadah. Semoga Allah pula memberikan kedudukan orang-orang saleh di surga, dan Dia Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Quran Surat Al-Insan ayat 12. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.